adalah berbahaya kalau kita berani-berani menceritakan sesuatu yang kita tidak alami sendiri. Bisa-bisa salah, bisa-bisa kita menyampaikan kabar bohong, atau bisa-bisa kita membuat kesimpulan yang keliru. Apalagi kalau hanya dari kata orang saja. Itulah yang disesali oleh Ayub, yang dicatat dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-5. Dia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ayub akhirnya mengakui ada banyak caci maki, ada banyak ungkapan kekecewaan, ada banyak keluh kesah yang sudah dia sampaikan kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Ayub lewat proses yang Tuhan izinkan. Dan Ayub tidak siap karena dia tidak memahami latar belakangnya. Ketidakpahamannya akan latar belakangnya dipengaruhi oleh kualitas hubungannya dengan Tuhan. Bahwa sesungguhnya sekalipun selama ini dia banyak mendengar tentang Tuhan, dia banyak tahu tentang Tuhan, tapi hanya dari kata orang, tanpa mengalami Tuhan secara pribadi. Lihat saja apa yang dialami oleh Ruth. Ruth juga mengenal Tuhan dari Naomi. Bahkan dia sampai berkata, "Tuhanmu adalah Tuhanku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Bangsamu adalah bangsaku," dan seterusnya. Sedemikian Ruth mengasihi Tuhan karena Naomi. Tetapi secara pribadi Ruth juga sebetulnya belum mengalami Tuhan. Satu orang lagi hamba daripada Abraham yang bernama Eliezer, yang suatu kali Abraham suruh dia untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Apa yang dikatakan oleh Eliezer? Di dalam Kejadian pasal 24 dikatakan ayat 26-27, "Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dan dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Tuhan, tadinya dia berkata Tuhan dari Tuanku Abraham. Tetapi sekarang di akhir daripada ayat itu dia berkata, di ayat yang ke-27, "Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Mengapa? Karena Tuhan Abraham, Tuhan dari tuannya itu, ketika dia sembah, akhirnya Tuhan yang sama juga bekerja dalam kehidupan Eliezer dan membuat perjalanan Eliezer berhasil. Lihat ayat yang di dalam kitab Kejadian 24 ayat 35-36. "Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya, dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu." Dia menceritakan kepada orang betapa Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Tuhan yang luar biasa, tetapi dia juga sudah mengalami sendiri. Sehingga tidak ada clue, tidak ada tanda-tanda, tapi dia berani berjalan. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saudara? Atau hanya kita menyembah Tuhan karena dari kata orang saja? Tuhan yang kita kenal. Jangan sampai Tuhan yang diciptakan orang. Orang menceritakan Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Itu adalah kesalahan pertama. Kita mengenal Tuhan bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan yang orang ciptakan dalam hidup kita. Tuhan akan menghukummu kalau engkau berdosa. Tuhan akan marah kepadamu. Tidak. Yang kedua, sering sekali terjadi adalah Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Yang menurut kita Tuhan itu seperti ini, tanpa memiliki pemahaman yang lengkap. Yang benar adalah, mestinya adalah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, memproses kita, mengasihi kita, dan memberkati kita. Bagaimana caranya kita mengalami Tuhan?
sehingga tidak dari kata orang saja lalu kita membuat kesimpulan yang salah tentang Tuhan. Orpa membuat kesimpulan yang salah tentang Tuhan. Istri dari Lot membuat kesimpulan yang salah tentang Tuhan karena dia tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu membangun sendiri hubungan dengan Tuhan. Saudara nggak bisa menumpang dengan doa orang lain. Saudara nggak bisa menumpang dengan keintiman orang lain. Sekalipun itu ada istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara yang intim dengan Tuhan. Lalu saudara berpikir saudara pun akan intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Itu adalah salah. Pertama, membangun sendiri hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita rela mengikuti kegerakannya Tuhan. Kita membiarkan Tuhan sepenuhnya menuntun kita, baik membawa kita naik maupun membiarkan kita dalam titik terendah, baik membawa kita pada jalan tol atau jalan yang berbatu, baik pada waktu panas terik maupun pada waktu hujan. Kita terus ikut dia sampai dia selesai dalam hidup kita. Maka engkau akan memiliki pengenalan akan Tuhan yang lengkap, yang sebenarnya. Ada banyak orang memiliki pengenalan akan Tuhan yang salah, karena bagi dia Tuhan itu Tuhan yang baik, lalu dia memberkati, memberikan apa yang dia butuhkan. Tidak selalu Tuhan memberikan apa yang kau minta, tapi Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik bagimu di matanya. Dan yang ketiga, mestinya untuk kita memiliki pengenalan akan Tuhan dan mengalami Tuhan, caranya adalah dengan melayani dia. Eliezer melayani Abraham. Dia mengenal Abraham, dia mengenal Allah yang Abraham sembah, dan dia mengenal Allahnya Abraham. Ruth dekat dengan Naomi. Dia berjalan bersama dengan Naomi. Dia mengenal Naomi, dia mengenal Allah yang Naomi sembah, dan dia mengenal Allah itu secara pribadi. 3 cara kita betul-betul mengalami Tuhan. Bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, ikuti kegerakan Tuhan, dan yang ketiga adalah layani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.